Bab 095. Lama keduanya begitu menikmati acara. Sampai Aprilia tak sengaja melihat Andika berada di barisan penonton. Pegangannya pada tangan Boril menguat. Boril merasakan ada yang lain dari sang istri. Ia pun mengikuti arah pandang Aprilia dan ada Andika di sana. Di samping sang putri, Stella. Boril ingin sekali memarahi Stella yang bisa saja membuat ketakutan dan trauma pada istrinya kembali. Stella paham akan perasaan orang tuanya yang masih mengikuti jalannya acara di sana. Ia lalu menyatukan tangannya di depan dada dengan gestur seolah meminta maaf pada Boril dan Aprilia. Niat Stella hanya satu. Menyatukan kembali keluarganya. Meski nanti ia akan terima jika Mavi kesayangannya masih belum memaafkan Andika. Akhirnya Boril pun mengerti dan tetap profesional mengikuti jalannya acara. Nah, pertanyaan pamungkas nih, ujar Kiko pada Boril dan Aprilia. Tapi sebenarnya bukan pertanyaan sih. Lebih ke pengen tahu aja. Gimana sih caranya Pak Boril sama Kak Aprilia ini membangun rumah tangga di atas perbedaan usia yang begitu jauh? Bahkan Kak Aprilia ini sahabat teman Pak Boril sendiri kan? Coba kasih tipsnya deh Kak, buat kita-kita yang juga ingin membangun rumah tangga. Aprilia terdiam sebentar. Ia masih shock dengan kehadiran Andika. Namun Boril memeluk pundaknya dan mensapa pelipisnya. Hingga mendapat suara riuh dari penonton. Boril mensapa sudut bibir istrinya membuat Andika membuang pandangan. Andika kesal pada dirinya sendiri kenapa masih tak suka melihat kebahagiaan mereka. Boril berbisik pada Aprilia. Ada Mas di sini. Aprilia melihat suaminya lalu tersenyum lagi dan menetralkan nafasnya sebelum melihat pada Kiko Saputri dan menjawab pertanyaan tadi dengan mudah. Saya gak punya trik apa-apa. Hanya saja yang saya tahu itu dua hal, apa tuh? Jika sudah memutuskan untuk hidup bersama dengan pasangan, berarti seluruhnya harus kita terima termasuk dari bagian masa lalu, termasuk dari keluarganya. Menikah dengan Mas Boril berarti saya menerimanya, menerima masa lalunya, menerima keluarganya dan semuanya. Begitu juga dengan Mas Boril yang bisa menerima saya apa adanya karena berikrar janji seperti itu. Jawaban yang membuat sebagian penonton terkagum pada wanita muda itu. Dan satu lagi. Cemburu itu wajar menandakan cinta kita yang begitu besar pada pasangan. Manusiawi sekali. Namun yakinkan pada pasangan kita, bahwa cinta tak pernah salah berlabuh. Tepuk tangan diiringi tepuk tangan para penonton terdengar riuh di dalam studio ini mendengar kata-kata cinta dari seorang perempuan yang tengah jatuh cinta. Saking kuatnya cinta yang dirasaknya, Aprilia kini bisa melihat Andika dengan tak gemetaran lagi. Ia menunjukkan pada Andika kalau ia berhasil mengalahkan traumanya dengan cinta yang ia miliki. Andika tahu Aprilia tengah melihatnya. Si pemilik iris abu itu bisa mengangkat wajahnya saat melihat Andika. Hanya kini tinggal Andika yang berusaha keras melupaknya. You can do it, Andika. Kamu pasti bisa. Sugesti Andika berkali-kali dalam hatinya. Sebenarnya Andika merasa tersinggung ketika Boril langsung pulang setelah acara wawancara itu. Boril dan Aprilia memilih pulang lewat jalan belakang dan tak menemui mereka lagi. Padahal ada Alex dan juga Stella yang menunggu. Namun baik Andika juga keduanya sama-sama mengerti dari apa yang dilakukan oleh Boril tersebut. Karena apa yang dilakukan pria itu jelas adalah karena Boril ingin melindungi istrinya. Andika tersenyum menyamarkan rasa tersinggungnya. Jika dipikir-pikir lagi untuk apa dia merasakan itu? Bukankah apa yang dilakukan oleh Boril itu sudah tepat? Andai ia memiliki istri dan ada orang yang mencoba merebut istrinya, maka Andika pun yakin akan melakukan hal yang sama. Ah, istri ya, Andika jadi ingat pada Riani lagi.
Andika pun segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada Restu untuk menanyakan nomor Wulandari. Stella pun akhirnya mengajak Andika pulang bersama dan disetujui oleh pria jangkung tersebut. Anpaokok. Aprilia terlelap ketika Boril mengguncangkan bahunya pelan untuk membangunkan. Ia mengerjap menyesuaikan cahaya yang masuk di matanya. Aprilia baru ingat kalau ia tertidur saat perjalanan pulang dari acara tadi. Aku ketiduran Mas, Boril tersenyum melihat istrinya lucu sekali mirip Azam jika baru bangun tidur begini. Gak apa-apa, Aprilia melihat ke arah jendela dan kaca mobil. Ini bukan rumah mereka. Bukan halaman rumah keluarga Rohichan. Loh, Mas. Kok kita kesini? Maaf Mas Gak bilang kamu dulu. Untuk malam ini, kamu nginep di sini dulu ya. Mas sudah bilang sama bapak sama ibu. Katanya boleh. Aprilia mengerutkan keningnya. Tentu saja Visal dan Yana akan membolehkan Aprilia menginap di sini. Ini adalah rumah tempat ia dibesarkan. Namun masalahnya adalah kenapa tiba-tiba Boril menyuruhnya menginap di sini. Dan hanya ia sendiri. Mas pulang duluan ya, biar Azam Mas yang jaga. Azam masih ASI, malam ini persediaan masih cukup kan di freezer. Boril memang selalu memperhatikan perkembangan putranya. Sampai dia tahu persediaan ASI untuk putranya. Besok pagi-pagi banget Mas ada rapat sama Pak Sony. Jadi Mas gak bisa ikut nginep ya, ucap Boril sambil mengelus lembut pipi istrinya. Kenapa aku gak boleh pulang? Andika akan menginap. Mas cemburu kalau kamu satu atap sama dia, aku baik-baik aja Mas, gak usah berlebihan begitu. Boril terkekeh pening, lebay ya. Tapi, memang Mas setakut itu. Mas cemburu kalau ada yang memandang kamu berlebihan. Meski itu Andika, adik Mas sendiri. Aprilia menggelengkan kepalanya ingin bicara. Namun Boril menutup bibir Aprilia dengan satu jarinya. Malam ini aja. Mas janji, besok kita sudah pindah rumah yang Mas bilang waktu itu. Ya. Aprilia melihat kesungguhan di mata suaminya. Ia pun tersenyum mengiyakan perintah suaminya tersebut. Mungkin Boril akan kalah dengan kasih sayangnya pada Andika sehingga ia takut mengecewakan Aprilia dan Aprilia sangat mengerti itu. Boril menangkup wajah istrinya lalu mulai menyatukan bibir mereka. Rasa bibir Aprilia yang manis selalu menjadi candunya. Jemari lentik Aprilia menyusuri rahang suaminya hingga ke leher saat lidah suaminya membelah bibirnya dan mengajak pasangannya menari bersama. Tak bosannya, aktivitas ini selalu menyenangkan. Baginya, Boril menggigit menarik bibir bawah Aprilia dengan giginya saat sapaan mereka terlepas. Ia mengatur nafasnya demi menjaga keselarasan detakan jantungnya. Boril merasa jika Aprilia semakin cantik. Malam ini, boleh Mas minta sesuatu? Mata indah Aprilia memicing. Boril tertawa karenanya. Mas gak minta aneh-aneh yuk, Mas minta dimasakin. Masakin apa? Besok, kalau Mas datang menjemput tolong bikinkan soto ya, soto banyak Mas, kan Bapak jualan. Kamu yang bikin. Aprilia mengerutkan keningnya namun tak urung tetap tersenyum. Kayaknya bos WANGPED lagi ngidam soto ya. Enggak lah. Mas cuma selalu pengen makan masakan kamu. Apalagi, makan kamu yuk. Om genit, canda Aprilia pada Boril yang dibalas sapaan dalam oleh pria itu seolah tak ingin membicarakan apapun selain keinginan menyentuh yang selalu membara. Bibir Aprilia yang semula dingin, kini diliputi kehangatan. Boril mengecupnya dengan lembut tanpa jeda tanpa malu-malu. Menikmati setiap inci rasa manis yang memabukkan dari Aprilia. Setelah yakin Aprilia selalu nyaman dengan cumbuannya,
Boril membimbing tangan Aprilia supaya merangkul lehernya menerima seluruh cinta tulus dari seorang Boril Fabian Rohichan. Dok KNPANAI. Mama gak tahu kamu mau pulang Andika, makanya mama pergi sama papa ngomong Azam tadi. Ucap Cindy tak enak hati pada putra bungsunya itu sambil menepuk-nepuk punggungnya saat melepaskan pelukannya. Andika tersenyum lebar. Lalu gantian memeluk sang ayah. Kesel sih. Udah dibombardir suruh pulang, tahunya malah gak ada di rumah. Andika jalu melihat Azam yang digendong Bayu. Lalu ingin menggendongnya. Boleh gendong. Alex yang duduk sofa di samping Stella, membulatkan matanya. Demi Tuhan, meski Andika sudah bertobat, tapi tak ada yang tahu niat hati seseorang. Alex memicingkan matanya. Menangkap gerakan Andika seminimal mungkin yang bisa mencelakai Azam. Andika menggendong Azam dan membawa bayi laki-laki tampan bernetra abu itu dalam pelukannya. Azam yang digendong, Alex yang jantungan. Jan, kepriwe kie? Baby Azam ora bakal diapa-apa ke? Stella menyenggol bahu suaminya. Apa? Tanya Alex setengah berbisik sambil menunduk. Jangan suuzon. Sejelas itukah ekspresi wajahnya hingga bisa ditebak Stella. Stella menaruh telunjuknya di atas bibir meminta agar Alex diam dan hanya mendengarkan saja. Terbiasa menjadi asisten Boril dan loyal padanya sampai jadi menantunya, membuat Alex seolah memiliki ikatan batin dengan mertuanya tersebut. Ia ikut merasakan apa yang Boril rasakan. Andika tersenyum melihat bayi replika Boril dan Aprilia itu tersenyum padanya. Bayu dan Cindy ikut merasakan kehangatan itu. Seolah Andika yang sangat menyayangi Stella kala keponakannya itu masih kecil, kini juga bisa menyayangi Azam. Lucu ya Andika. Iya Mom. Makanya nikah dong, Mama kan juga pengen gendong cucu dari kamu. Andika terkekeh jalu menoleh pada ibunya. Kalau cucunya aja duluan gimana? Aku bisa kasih kok. GILAH. Lagi-lagi Andika tertawa dibuatnya. Angelina Jolie tidak tahu saja kalau Andika memang sudah gila. Saat bercanda gurau dan melepas rindu dengan keluarganya itulah, Boril baru pulang dari mengantarkan Aprilia. Boril sudah pulang. Iya Ma, loh, Aprilia mana? Seluruh pasang mata melihat pada Boril yang kini pulang sendiri tanpa Aprilia bersamanya. Boril malah lebih fokus dengan Azam yang digendong oleh Andika. Andika yang tahu kalau Boril memperhatikannya, lalu tersenyum dan memberikan Azam pada Boril. Azam, no cute baby and like yobot. Boril tak menjawab. Ia tersenyum singkat sambil menepuk-nepuk punggungnya Azam agar tertidur. Dalam buayannya. Kamu belum jawab loh. Aprilia mana? Aprilia nginap di rumah orang tuanya, Cindy terkejut mendengarnya. Loh, kenapa? Kalian gak berantem kan? Gak biasanya loh. Ma, tegur Bayu sambil menyentuh tangan Cindy agar berhenti bicara. Disitulah Cindy baru sadar kalau pasti ada hubungannya dengan Andika. Ya Tuhan, ia terlalu larut dalam kerinduannya pada Andika tanpa paham jika ada hati yang belum bisa menerima kehadirannya. Apalagi Aprilia adalah menantu kesayangannya. Cindy jadi merasa bersalah pada Aprilia. Ingatkan ia untuk menelepon Aprilia nanti. Sudah malam. Selamat beristirahat ya. Ucap Boril sambil menepuk bahu Andika lalu kembali ke kamarnya dengan menggendong Azam. Andika merasakan kecanggungan itu. Namun ia beruntung Boril tak menolak kehadirannya. Bukan hanya Andika yang merasakan kecanggungan itu tapi anggota keluarga yang lain juga. Andika tersenyum meredakan rasa tak enak hatinya. Ia lalu menoleh pada keluarganya, kalau gitu aku istirahat dulu ya.
Sebenarnya ada banyak hal yang ingin dikatakan Bayu dan juga Cindy. Namun melihat Boril dan Andika sudah saling mengobrol saja mereka sudah merasa cukup. Mungkin butuh waktu agar keadaan bisa sama seperti dulu lagi. Dan semoga akan kembali lagi. Dokap-kap ketakak. Boril sudah menaruh Azam yang terlelap tidur dalam box bayinya. Ia akan mengganti pakaiannya namun sebelumnya, ia menelepon dulu Aprilia yang malam ini terpaksa berjauhan dengannya. Boril merebahkan dirinya di atas ranjang dan begitu antusias mendengarkan ucapan-ucapan istrinya di seberang sana. Udah malam Mas Bobo deh. Besok kan katanya harus ngantor pagi-pagi, jangan tutup dulu ponselnya, tunggu sampai Papa Bobo dengar suara Mama, terdengar suara kekahan Aprilia di seberang sana. Ya udah, aku temenin deh sampai Mas Bobo. Namun Fernando Jose tak akan puas hanya mendengar suara Rosalinda. Ma, apa? VC anyuk. Entah Boril sengaja atau memang pintu kamar yang tak tertutup sempurna, sehingga Andika yang baru lewat akan menuju kamarnya, mendengar ucapan Boril barusan. Ia pria dewasa. Tentu sangat paham dengan apa yang dikatakan Boril. Segera saja Andika mempercepat langkahnya menuju kamarnya yang memang melewati kamar Boril tersebut. Sampai di kamarnya, Andika segera membuka pakaiannya bersiap membersihkan diri. Saat akan masuk ke kamar mandi, Andika yang hanya mengenakan handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhnya tersebut, mendengar suara notif dari ponselnya. Lalu ia ambil ponselnya tersebut dan melihat terdapat pesan dari Restu. Ini nomor Riani Pak. Begitu isi pesan tersebut yang mau tak mau membuat Andika menyunggingkan senyumnya. Sebuah ide manis terlintas di benaknya. Perry. Riani sedang bersiap-siap tidur saat mendengar ponselnya berdering. Ia segera mengambil ponsel yang ia simpan di bawah ranjang. Ia pikir itu adalah telepon dari Fahri karena sebelumnya Fahri menelepon mengatakan akan segera pulang dan bersiap ditugaskan di desa. Namun ternyata bukan Fahri yang meneleponnya kembali. Tapi nomor tak dikenal tanpa ada foto profil. Saha iya? Wah fotoan. Moal diangkat siapa ini? Gak ada fotonya. Gak bakal diangkat Riani menaruh kembali ponselnya di bawah bantal kemudian merebahkan kembali kepalanya dan menarik selimut. Udara pengalengan malam ini sangat dingin hingga Riani yang terbiasa tidur tanpa selimut, kini harus pakai selimut. Di Jakarta, Andika terperangah melihat panggilannya tak terjawab. Ia pantang ditolak. Walaupun mungkin Riani sudah terlelap. Kalau bisa harus bangun untuk menjawab ponselnya. Risih dengan panggilan telepon yang terus masuk, Riani akhirnya bangun dari rebahannya dengan kesal lalu mengangkat ponselnya berniat memarahi si penelepon. Halo. Woi jam baraha iya. Ngaganggu wae. Saha liu. Halo my little wife. Riani yang sedang dalam marah mode on langsung terkesiap kaget dan sungguh terkejut mendengar suara yang tak asing lagi baginya itu. Pak, Andika. Kenapa marah-marah? Gak suka kalau saya telepon. Padahal Andika mengucapkannya dengan lembut dan pelan, namun Riani merasa takut. Entah kenapa. Tak terasa Riani menyentuh leher belakangnya. Andika duduk di sofa tunggal miliknya dan masih menunggu jawaban Riani. Andailah tahu kalau istri kecilnya yang jutek itu sedang kaget sekarang, mungkin Andika akan terkekeh geli karenanya. Lagi apa nih? Gak Pak, sudah tidur. Udah Pak. Ini lagi mimpi angkat telepon. Terdengar suara Andika tertawa geli di sana. Membuat alis tebal Riani yang berbaris bak semut beriring hampir menyatu. Kok saya kangen sama kamu ya Lan, ini malam kedua kita kan. Udah jauhan aja. Kamu pasti marah ya, saya pulang gak pamitan. Enggak biasa aja.
Ucap Riani asal. Tak disangka Andika merubah panggilannya menjadi video call. Riani dilema sekerang. Kalau dijawab, ia malu, kalau tak dijawab, nanti tuanku suamiku akan marah. Akhirnya Riani pun memutuskan menjawab panggilan itu dengan mengalihkan panggilan ke video. Pipi Riani memanas saat Andika terlihat hanya memakai handuk sebatas pinggang dan duduk di sofa, sedangkan bagian dada pria itu tak mengenakan atasan. Sepertinya ponsel Andika diletakkan di atas meja hingga bisa mengekspos seluruh tubuhnya. Sebagai wanita yang sudah tak polos lagi, Riani sudah mulai panas dingin melihat penampilan panas suaminya. Andika tersenyum puas melihat Riani nampak salah tingkah melihat tubuhnya. Jangan buang muka. Sini lihatnya Lan.